Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafaat dengan NIM 2103111000052 dari kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan review jurnal yang berjudul Hubungan Pupuk Kalium dan Kebutuhan Air terhadap Sifat Fisiologis Sistem Perakaran dan Biomasa Tanaman Jagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian kalium dan air terhadap sifat fisiologis sistem perakaran dan biomasa tanaman jagung. Metode penelitian yang digunakan yakni eksperimen dengan menguji pertumbuhan tanaman jagung pada tingkat tengkaraman air dan dosis kalium yang berbeda. Hasil penelitian: dari kandungan klorofil daun, jumlah klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada perlakuan kalium lebih besar dibanding tanpa kalium. Hal ini disebabkan karena kalium memiliki peranan pada proses pembuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh kandungan CO2 dan proses fotosintesis. Ketersediaan air berpengaruh terhadap kandungan klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada 4 minggu setelah tanam. Penyiraman air dengan volume 1060 mili memiliki jumlah klorofil A, klorofil B, dan klorofil total lebih banyak dibandingkan dengan volume 265 mili pada tanaman selada. Hal ini terjadi karena kebutuhan air bagi tanaman terpenuhi, sehingga tanaman jagung membentuk klorofil lebih banyak. Pada pengamatan 8 minggu setelah tanam, kandungan klorofil pada tanaman jagung tidak terpengaruhi oleh perlakuan pemberian kalium maupun air. Hal ini dikarenakan fase pertumbuhan tanaman jagung yang sudah dewasa mendekati fase generatif, sehingga sifat fisiologis tanaman jagung mampu menghadapi cengkaman kekurangan air dan kekurangan unsur hara kalium. Aktivitas nitrat reduktase. Ketersediaan air memiliki hubungan dengan enzim nitrat reduktase sebagai penyedia proton dan elektron untuk aktivasinya. Molekul air yang tersedia memberikan sumbangan proton dan elektron melalui fotosintesis yang dihasilkan NADPH2 saat reaksi terang. NADPH2 yang menghasilkan untuk mendukung aktivitas enzim nitrat reduktase saat mereduksi nitrat menjadi nitrit. Nitrat yang diserap oleh tanaman direduksi oleh enzim nitrat reduktase menjadi nitrit yang kemudian akan direduksi lebih lanjut menjadi amonium. Amonium kemudian akan bergabung dengan hasil fotosintesis untuk membentuk asam amino atau bernyawa nitrogen yang lain. Yang organik, amonium yang dihasilkan dari reduksi nitrit bergabung dengan asam amino melalui biosintesis glutamin dan glutamat melalui proses transkripsi dan translasi asam amino ini diangkat menjadi protein. Protein tersebut dapat berfungsi sebagai protein fungsional maupun protein struktural. Protein akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang akan membentuk suatu biomasa. Biomasa akan menentukan daya hasil tanaman. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemberian kalium berpengaruh terhadap parameter klorofil A, klorofil B, dan klorofil total, dan juga luas akar jagung 4 minggu setelah tanaman. Perlakuan pemberian kalium berpengaruh terhadap parameter berat kering batang, jumlah akar primer, dan volume akar pada pengamatan 8 minggu setelah tanam. Perlakuan penyiraman berpengaruh terhadap parameter klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada pengamatan 4 minggu setelah tanam. Terdapat interaksi antar perlakuan kalium dan air pada parameter volume akar pada 8 minggu setelah tanam.